Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bu Putri berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran kelima. Nah, kalau begitu langsung saja yuk ke pembelajarannya. Di sini ada percakapan antara balon dan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Tanya si balon. Lalu perahu menjawab, dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Tanya si balon kebingungan. Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa bergelembung? Jawab dan tanya si perahu. Lalu si balon menjawab, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara ditiupkan, aku menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Itu kata si balon. Nah, di sini percakapan antara perahu dan balon membahas tentang udara. Jadi di sekitar kita banyak udara anak-anak. Nah, udara itu bermacam-macam. Yang kita hirup adalah oksigen. Sedangkan yang kita keluarkan dari tubuh kita itu namanya karbon dioksida. Nah, di sini si perahu ini bisa berlayar karena ada bantuan si angin. Angin adalah udara yang bergerak. Lalu, anak-anak kerjakan halaman 37 yang ada di buku paket. Ayo melakukan percobaan bersama-sama untuk mengetahui sifat benda gas. Jadi, udara itu adalah salah satu benda gas. Kemarin kita sudah belajar benda padat dan benda cair. Nah, hari ini kita akan belajar benda gas. Sifat-sifat benda. Nah, di sini kita akan melakukan praktek anak-anak. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan itu yang pertama balon, yang kedua kantong plastik. Cara kerjanya yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian ikat mulut balon dengan karet. Jadi nanti kita akan meniup balon secara bersama-sama, lalu balonnya diikat. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya ikat mulut plastik dengan karet. Nah, di sini ini plastiknya juga kita tiup bersama-sama. Lalu yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Nah, setelah kita melakukan praktek, nanti kita akan menjawab pertanyaan yang ada di nomor 3. Lalu nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Nah, di sini Bu Putri sudah melakukan praktek dan Bu Putri sudah mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, balon dan plastik adalah benda padat. Yang kedua, balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Yang ketiga, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Benda gas jika dipindahkan tempat
maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, si Benny ini memberitahu bahwa dimanapun ada aturan. Bermain pun ada aturannya. Dan kita tidak boleh curang. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi tertib. Sekarang ini adalah aturan yang ada di rumah. Nah, mungkin anak-anak di rumah juga ada aturan, tetapi yang diterapkan di keluarga itu berbeda-beda. Ini adalah contoh aturan yang ada di rumah Benny. Yang pertama, bangun pagi pukul 05.05. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu meminta izin bila berpergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 21.00 tidur. Nah, ini adalah aturan di rumah Benny. Sekarang anak-anak coba tulis aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, di sini ada contoh kegiatan. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini adalah contoh kegiatannya. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Kira-kira kegiatan ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan anak-anak? Kalau kita menonton sampai larut malam, perlu atau tidak perlu? Iya, jadi jawabannya tidak perlu. Lalu nomor 2 sampai nomor 5 anak-anak itu bisa kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Bu Putri berharap anak-anak dapat mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Putri. Jangan lupa untuk selalu belajar, semangat, berdoa, dan jaga kesehatan. Semoga Tuhan memberkati.